Qawli Rabbi zidna ilma warzuqna fahma Allahumma hdina wa hdina waj'alna sababan liman ihtada. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini kita masih diberikan nikmat yang begitu luar biasa, yaitu nikmat hidup. Yang mana nikmat hidup ini banyak sekali didambakan oleh orang-orang yang sudah mendahului kita, orang-orang yang sudah meninggal. Maka nikmat hidup ini adalah merupakan nikmat yang paling mereka dambakan. Untuk apa? Untuk mereka bisa sejenak bersujud ataupun rukuk ataupun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang masih memiliki kenikmatan tersebut, maka mari kita maksimalkan semuanya untuk bisa kita arahkan dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang mana dengan perjuangan beliau dalam menegakkan ajaran dinul Islam sehingga sampai kepada kita, kemudian kita bisa menjadikan ajaran tersebut sehingga kita paham mana yang hak dan mana yang batil, mana yang patut untuk kita ikuti dan mana yang patut untuk kita jauhi, mana yang patut untuk kita jadikan teman dan mana yang patut untuk kita jadikan lawan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Masya Allah, begitu seringnya seorang khatib ataupun seorang mubalik ataupun seorang penceramah, ketika di awal ceramahnya atau kultumnya ataupun nasihatnya selalu mengawali pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur, yang mana tidak pernah kita dapati yang disampaikan adalah pertama-tama marilah kita bersabar, kan hampir nggak pernah ya. Karena apa? Ya karena syukur merupakan termasuk ibadah yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Ramadan ini kita sebagai hamba, ya, tidak lain dan tidak bukan Allah ingin mengajarkan kepada kita, Allah ingin mentarbiah kita bagaimana untuk menjadi hamba yang bersyukur dan juga bersabar. Bagaimana kita tahu bersama bahwa rutinitas kita di bulan Ramadan, ya, kita awali dengan sahur, ya, menikmati hidangan, kemudian kita bersabar untuk tidak menikmati makan dan minum dan bersenggama, ya. Kemudian ketika sudah datang di waktunya untuk bisa menikmati, maka di situ kita kembali bersyukur lagi atas nikmat yang Allah berikan. Maka di bulan Ramadan ini merupakan bulan yang mulia sekali, yang mana tujuannya adalah menjadikan kita sebagai hamba yang baik, menjadikan kita sebagai hamba yang berkualitas, ya. Yang mana ketika kita sudah berhasil, ya, dididik oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, maka kita sebagai hamba-Nya Allah akan dipersiapkan untuk bisa menjalani syariat-syariat Allah selanjutnya yang lebih berat. Akan tetapi ketika kita sebagai hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika kita tidak maksimal menjalankan rutinitas kita di bulan Ramadan, maka kita tidak akan berhasil menjadi hamba yang berkualitas. Maka kita belum bisa untuk mengupgrade, ya, kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena masih banyak sekali syariat-syariat yang Allah inginkan kepada kita untuk bisa kita terapkan, ya. Yang mana hal itu tidak bisa dijalankan oleh seorang hamba yang biasa-biasa saja. Namun syariat yang lebih besar, syariat yang lebih utama itu bisa dijalankan oleh hamba-Nya yang memiliki keimanan dan ketakwaan yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu
melihat, ya, mari kita mentadabburi satu ayat, ya, surat yang paling pendek, ya, yang kita mungkin semuanya hafal, surat Al-Kautsar. Surat ini diturunkan, ya, tidak lain dan tidak bukan untuk menghibur Nabi Muhammad SAW. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad al-kautsar, nikmat yang begitu banyak. Fasholli lirabbika wanhar, maka dirikanlah salat karena Rabbmu, wanhar, dan berkorbanlah. Inna syani'aka huwal abtar, dan sesungguhnya orang-orang yang membencimu maka dia adalah orang yang terputus. Ayat ini menerangkan kepada kita bahwa Allah menjelaskan, Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa apa yang dialaminya dengan apa yang diberikan, dengan kenikmatan yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad itu tidak ada apa-apanya, ya. Dalam kata lain, nikmat yang diberikan kepada Nabi Muhammad dari Allah itu merupakan nikmat yang sangat banyak sekali, ya. Sehingga dengan ayat ini Nabi Muhammad SAW pun kembali bersemangat lagi dalam mendakwahkan ajaran Islam. Maka kita sebagai hamba yang hidup pada zaman yang bergelimang, begitu banyaknya kenikmatan, maka sudah barang tentu kita tentunya harus bisa menjadi hamba yang lebih bersyukur lagi. Imam Ibnu Taimiyah menjelaskan, makna kata syukur di sini adalah syukur yang bisa diaplikasikan dengan melalui lisannya, kemudian hatinya, kemudian anggota badannya. Berbeda halnya dengan pujian. Kata alhamdulillah. Kata alhamdulillah hanya bisa dilakukan dengan lisan. Berbeda dengan syukur. Kalau syukur ini lebih kompleks, maka diaplikasikan dengan seluruh anggota badan kita. Lisan, kemudian hati, dan seluruh anggota badan kita. Maka ketika kita hendak bersyukur, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah menerangkan bahwa syukur itu memiliki 3 rukun. Rukun yang pertama yaitu kita mengakui nikmat-nikmat yang ada itu merupakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian rukun yang kedua, kita mengucapkan pujian dari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak cukup sekedar kita mengakui. Kemudian rukun yang ketiga, kita menjadikan nikmat yang ada, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka kita tegakkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, rukun yang ketiga adalah jangan sampai nikmat yang ada kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waliyadzubillah. Maka ketika kita sudah memenuhi 3 rukun ini, maka kita baru bisa dijadikan, maka kita baru bisa dinamakan sebagai hamba yang bersyukur. Maka syukur kita sudah bisa dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana apabila ketika kita bersyukur tidak mencakup dalam 3 rukun ini, maka syukur kita tidak bisa dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur merupakan ibadah yang luar biasa. Maka dalam Al-Quran begitu banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita agar senantiasa menjadi hamba yang bersyukur. Dalam Quran surat Saba menjelaskan, Allah berfirman, wa qalilun min ibadiyas syakur, ya, dan sedikit sekali dari hambaku adalah orang yang bersyukur. Dan tidak ada ayat yang menyatakan sedikit sekali dari hambaku orang yang bersabar, ya. Karena orang yang bersabar dan orang yang bersyukur itu lebih banyak orang yang bersabar dibanding orang yang bisa bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Maka di sini mari kita menjadikan atau memposisikan kita sebagai
hamba yang minoritas tersebut, ya, hamba yang jumlahnya sedikit, ya, yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyas syakur. Maka mari kita posisikan diri kita untuk bisa menjadi hamba yang terbaik, hamba yang senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wal akhir wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.